Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Bangkitkan semangat juang, UNESA gelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116. Wujudkan kesadaran toleransi umat beragama, BEM FIP UNESA gelar seminar moderasi, harmoni dalam perbedaan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pembuatan website di tingkat program studi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi menggelar pelatihan jurnalistik. Diikuti perwakilan Ormawa Selingkung Fakultas Vokasi, kegiatan ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi mahasiswa di bidang jurnalistik. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi menggelar pelatihan jurnalistik sebagai tindak lanjut dari pembuatan website di tingkat program studi pada 19 Mei 2024. Bertempat di Auditorium K7, kegiatan ini dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa Selingkung Fakultas Vokasi. Mengusung tema memaksimalkan potensi mahasiswa dalam bidang jurnalistik di era revolusi industri 4.0, pelatihan ini menjadi sarana belajar bagi para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan jurnalistik. Pembina BEM Fakultas Vokasi, Firman Yasa Utama SPDMT, dalam sambutannya menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan untuk belajar secara maksimal guna mencapai hasil yang diharapkan. Firman Yasa Utama juga menyampaikan peran penting jurnalis kampus dalam menyampaikan informasi, sekaligus memberikan pandangan yang beragam kepada masyarakat. Latar belakang diadakannya jurnalistik ini karena menindaklanjuti beberapa bulan lalu usulan dari Prodi, maka BEM Vokasi melaksanakan pelatihan jurnalistik outputnya agar para ormawa bisa mengisi pengisian web dengan baik dan efisien. Oke, untuk harapannya sendiri, semoga teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini bisa menebar ilmunya semakin lebih dalam lagi mengenai jurnalistik, mengenai web prodi, khususnya prodi tentang pengisian tentang prodi-prodi dari web masing-masing. Terus bermanfaat juga untuk mungkin disebarkan ke teman-teman lainnya supaya lebih mengetahui secara spesifik bagaimana mekanisme terkait jurnalistik seperti ini, lalu bagaimana manfaatnya terkait pengisian web tersebut. Peserta pelatihan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar jurnalistik, teknik penulisan berita yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dalam menyebarkan informasi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para mahasiswa Fakultas Vokasi dapat lebih siap menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dan menjadi agen perubahan yang aktif melalui media jurnalistik. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Galang Atila melaporkan. Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan se-Indonesia atau IMATEPSI gelar seminar nasional dan rapat koordinasi ke-8 di Universitas Negeri Surabaya. Agenda ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa teknologi pendidikan agar mampu beradaptasi dalam mengembangkan media pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan industri. Universitas Negeri Surabaya menjadi tuan rumah Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional IMATEPSI ke-8. Dilaksanakan di Auditorium Lantai 11, Kampus UNESA 2 Lidah Wetan pada 19 Mei 2024. Agenda bertema Revitalisasi Kurikulum Program Studi Teknologi Pendidikan dan Memberdayakan Edu-Technopreneurship di Era Society 5.0 ini diharapkan mampu memberikan dampak pada pengembangan teknologi pendidikan sehingga mampu bersaing di industri pendidikan, bisnis, dan teknologi. Tentu kita sebagai TP itu sangat dalam tanda kutip berbeda dengan jurusan ilmu pendidikan yang lain, Mbak. TP itu sangat jarang dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di korporat-korporat.
Tapi pada kenyataannya atau pada implementasinya ternyata TP ini sangat dibutuhkan, Mbak, untuk pelatihannya, untuk menyangsang pembelajarannya, untuk merancang tentang bagaimana pendidikannya, untuk melatih trainer-trainer ataupun untuk melatih pegawai-pegawai. Nah, beberapa diawali dengan sambutan oleh Sekretaris Jenderal IMATEPSI, Jundu Muhammad MI, dilanjutkan pembukaan dan sambutan dari Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan, Utari Dewi SSN MPD. Acara ini mengulas peran pendidikan di bidang bisnis dengan narasumber Isal Munandar, CEO dan CEO founder Maxi Academy, serta mengundang Profesor Dr. Mustaji MPD, Korprodi S3 Teknologi Pendidikan UNESA, guna kenalkan teknologi pendidikan dan pengaruhnya pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Ya, kan IMATEPSI ini kebetulan sekjennya itu mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan UNESA. Dan dilaksanakan di UNESA, saya cukup berbangga ya karena bisa branding UNESA juga, dan teman-teman difasilitasi di lantai 11 Rektorat UNESA bisa melihat perkembangan UNESA yang luar biasa ini. Dan temanya seminar nasional ini mengusung terkait dengan revitalisasi kurikulum. Itu yang merupakan sesuatu yang perlu memang kita lakukan, karena seiring juga dengan visi UNESA memberikan visi sebagai seorang edutainopreneur gitu ya, atau preneurship ya. Nah, itu yang relevan dengan visi UNESA untuk menyelenggarakan seminar ini. Agenda ini diharapkan mampu menjadi langkah kolaboratif antar mahasiswa teknologi pendidikan se-Indonesia sehingga nantinya menjadi generasi unggul yang dapat bersaing. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Tambang Waskito melaporkan. UNESA gelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116. Bertema Bangkit untuk Indonesia Emas, upacara peringatan ini diharapkan mampu mengingatkan jasa para pahlawan dan memantik semangat juang generasi muda untuk bangkit wujudkan Indonesia Emas 2045. Jajaran pimpinan UNESA penuhi lobi Rektorat Kampus 2 UNESA dalam rangka upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2024. Peringatan Hari Kitnas ke-116 ini mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Tema ini dimaknai sebagai momentum kebangkitan nasional menuju masa depan yang lebih cerah dan berkemajuan, terutama dalam menyongsong peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. Kita baru saja selesai ya memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, dan kalau dari refleksi Hari Kebangkitan Nasional ini kan sebenarnya kita diminta untuk kembali merefleksi bagaimana perjuangan para founding fathers kita ya di dalam melakukan pergerakan kebangkitan untuk mengusir dari penjajahan dari Indonesia. Nah, dalam era kekinian ternyata yang harus kemudian kita hadapi sekarang adalah tantangan dengan bonus demografi, di mana di tahun 2045 kita akan berharap Indonesia itu berada dalam urutan ekonomi 4 besar dunia. Sehingga mulai sekarang kita harus menyiapkan para calon-calon pemimpin, para generasi Z ini dengan berbagai hal. Yang paling penting adalah, pertama adalah bagaimana menumbuhkan kemampuan keterampilan dan juga mental. Jadi terampil dan mental yang baik itu yang menjadi yang harus kita lakukan untuk kedepannya begitu. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi Pemeringkatan Publikasi dan Sains Center, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, selaku pembina upacara, menekankan melalui pembacaan amanat pembina upacara bahwa peringatan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat juang generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan di masa mendatang, sehingga mampu berperan aktif terlibat dalam membangun bangsa. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, rangkaian upacara diisi dengan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sebagai bentuk komitmen peduli kesehatan mental mahasiswa, SMCC PPIS UNESA kembali adakan kelas kesehatan mental. Datangkan pemateri dari Brunei Counseling Association. Kelas kali ini bahas metode konseling CBT atau Cognitive Behavioral Therapy sebagai sarana menciptakan hidup bahagia. Guna menurunkan angka anxiety atau isu lainnya terkait kesehatan mental pada mahasiswa UNESA, Direktorat PPIS melalui SMCC UNESA kembali mengadakan kelas kesehatan mental. Mengundang pemateri dari Brunei Counseling Association, Aziz Sulasmi BCSM Counts,
Kelas kesehatan mental kali ini membahas terkait langkah mudah untuk hidup bahagia dengan metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dalam mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Untuk saat ini kita masih buka untuk mahasiswa saja. Untuk keluar dari UNESA sebenarnya sudah banyak yang tanya sih Kak dari sebelum-sebelumnya. Tapi kita memang mengutamakan dari mahasiswa UNESA karena kita melihat beberapa kondisi ataupun kita kan sudah punya datanya. Ternyata di mahasiswa UNESA ini memang membutuhkan penanganan untuk kesehatan mental. Kita sudah melakukan asesmen dan ternyata itu kebanyakan dari mahasiswa itu ada keinginan untuk mengakhiri hidup ataupun dengan akademik itu terkadang masih banyak mahasiswa semester akhir itu yang merasa kayak burn out gitu dengan masalahnya. Terus untuk kebanyakan dari mahasiswa baru itu merasa kurang bisa beradaptasi dan lebih banyak ke self harm gitu untuk mahasiswa UNESA. CBT merupakan salah satu metode konseling untuk membantu mengatasi permasalahan mental seperti takut, cemas, frustrasi, maupun masalah psikologis lainnya secara terstruktur dengan upaya mengubah pola perilaku negatif seperti self-harm atau mengurung diri menjadi positif. Untuk counseling itu CBT ini fokusnya kepada negative emotions ataupun pikiran negatif. Ya, ianya berstruktur. Mungkin bagi sesetengah klien mereka lebih suka sesi yang berstruktur, di mana pada sesi pertama itu ya fokusnya kepada assessment ataupun uji kaji. Ya, sesi kedua itu fokusnya kepada mempelajari emosi mereka. Sesi ketiga mempelajari tentang pikiran negatif mereka. Ya, tapi ada sesetengah lain mereka lebih menyukai yang ya setiap sesi itu mereka ingin bercurhat. Melalui kelas kesehatan mental ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam mengelola emosi dan beban psikologisnya, sehingga dapat mengurangi angka kasus masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa, khususnya di UNESA. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Guna mewujudkan kesadaran toleransi antar umat beragama, BEM FIP UNESA gelar seminar moderasi, harmoni dalam perbedaan, menelusuri jalan moderasi di kalangan mahasiswa pada era digital. Menghadirkan narasumber Kiai Haji Ma'ruf Kozin dan Untara Simon M. Hum, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi. BEM FIP gelar seminar moderasi, harmoni dalam perbedaan, menelusuri jalan moderasi di kalangan mahasiswa pada era digital pada 18 Mei 2024. Bertempat di gedung LPSP lantai 9, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mahasiswa akan pentingnya toleransi antar umat beragama, bijak penggunaan media sosial, dan bermasyarakat. Pembina BEM FIP UNESA, Widya Nusantara SPD MPD, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang membawa dampak positif bagi mahasiswa UNESA dan ketahanan NKRI. Kita mengajak mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan maupun mahasiswa dari fakultas lain untuk belajar bersama bagaimana perspektif kebersamaan, kebinekaan dalam suatu perbedaan. Tentunya bahwasanya kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat terhadap mahasiswa, terutama juga sikapnya, bagaimana di masyarakat nantinya ketika melihat suatu perbedaan, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat yang toleran dan juga menjadi pribadi yang bisa siap menerima suatu perbedaan. Seminar moderasi ini merupakan agenda bersama tahunan BEM FIP UNESA yang dipersiapkan sejak bulan Maret 2024 oleh panitia yang terdiri dari angkatan 2021 hingga 2023, anggota BEM FIP Kabinet Sinergi Dedikasi. Ketua BEM FIP UNESA, Muhammad Larai Bafi, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia karena antusiasme peserta yang hadir melebihi target yang ditentukan. Kami mengusung harmoni dalam perbedaan karena di dalam perbedaan pasti ada harmoni di dalamnya. Gitu. Kami harap terlaksana acara seminar moderasi beragama ini dapat menumbuhkan jiwa moderasi di mahasiswa UNESA khususnya agar menjadi dasar dari gerakan-gerakan aktivisme mahasiswa UNESA ke depannya. Seminar moderasi menghadirkan dua narasumber, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Kozin dan Untara Simon M. Hum. Kedua narasumber saling memberikan paparan tentang pentingnya pemahaman dan toleransi antar umat beragama bagi mahasiswa di era digital. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar materi yang disampaikan.
Dengan adanya seminar moderasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa sebagai salah satu agent of change dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Krisna Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.